Konsep tentang surga dan bumi adalah cara untuk menjelaskan tentang kediaman Allah dan kediaman kita. Saya mengerti betul seperti apa kediaman kita ini. Kita tinggal di sini ada pepohonan, sungai-sungai, dan pegunungan. Tapi pemahaman saya tentang kediaman Allah itu agak sedikit kabur. Dan yang kita dapatkan dari Alkitab adalah berupa gambaran yang sebenarnya mencoba membantu kita memahami kediaman Allah yang pada dasarnya sulit untuk kita pahami. Jadi ini adalah dua jenis tempat yang sangat berbeda. Iya, sifat alami kedua tempat ini berbeda. Tapi hal yang sangat menarik adalah di dalam Alkitab mereka tidak selalu merupakan dua tempat terpisah. Tapi coba pikirkan surga dan bumi sebagai dimensi yang berbeda yang dapat tumpang tindih di tempat yang bersamaan. Nah, kita banyak sekali berbicara tentang pergi ke surga setelah kita meninggal. Tapi konsep tentang surga dan bumi yang saling tumpang tindih ini jarang dibicarakan. Yang sebenarnya agak aneh karena kesatuan surga dan bumi adalah inti cerita dalam Alkitab. Bagaimana pada mulanya mereka pernah sepenuhnya bersatu, lalu terpisah, dan bagaimana Allah sedang menyatukan mereka kembali sekali lagi. Nah, mari kita kembali ke awal di mana surga dan bumi tumpang tindih seutuhnya. Ya, ini adalah penjelasan Alkitab tentang Taman Eden. Itu adalah tempat di mana Allah dan umat manusia diam bersama dengan sempurna, tanpa pemisah, dan manusia kemudian bermitra dengan Allah dalam membangun bumi yang indah dan sebagainya. Tapi sebagai manusia, kita ingin melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda. Kita ingin Allah keluar dan menciptakan sebuah dunia yang terpisah darinya. Ya, jadi kita punya dua tempat sekarang. Dan Alkitab sebenarnya menggunakan berbagai kata dan frase untuk menyebut kedua tempat ini dan untuk membuat perbedaan yang jelas. Oke, tadi Anda berkata bahwa kedua tempat ini bisa tumpang tindih. Nah, coba tolong jelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Disinilah kita harus mulai bicara tentang bait suci. Karena dalam Alkitab, kita mengalami hadirat Allah dengan pergi ke bait suci. Disitulah di mana surga dan bumi tumpang tindih. Nah, ada dua jenis bait suci yang dijelaskan dalam Alkitab. Pertama adalah tabernakel, yang pada dasarnya merupakan sebuah tenda yang didirikan oleh Musa. Kedua adalah sebuah gedung yang megah yang dibangun oleh Salomo. Dan bait suci ini dihiasi dengan hiasan berbentuk pohon buah-buahan dan bunga-bunga, patung malaikat, berbagai jenis emas, perhiasan, dan sebagainya. Dan semuanya ini dirancang untuk membuat kita serasa kembali lagi ke Taman Eden. Dan di pusat dari bait suci ini adalah sebuah tempat yang disebut Ruang Maha Kudus, pusat di mana hadirat Allah berada. Sekarang kita bisa kembali bersama dengan Allah lagi. Tapi tunggu dulu, karena bait suci ini juga menciptakan sebuah masalah. Jadi, tempat Allah itu penuh dengan hadiratnya, kebaikan, keadilan, dan keindahan. Sedangkan tempat manusia penuh dengan dosa dan ketidakadilan, serta keburukan yang ditimbulkannya. Jadi, bagaimana kedua tempat ini bisa saling tumpang tindih jika mereka sangat berbeda dan bertentangan satu sama lain? Hal itu diselesaikan melalui pengorbanan hewan. Ya, itu sangat janggal. Apa hubungan pengorbanan hewan dengan hal ini? Konsepnya begini, entah bagaimana hewan korban itu menyerap dosa kita ketika mereka mati menggantikan posisi kita. Dan itu menciptakan sebuah tempat yang bersih, sehingga dapat dikatakan bahwa sekarang kita bebas untuk masuk ke dalam bait suci dan berada di hadirat Allah. Oke, jadi jika saya orang Israel dan tinggal di Yerusalem, saya bisa berada di hadirat Allah. Tapi tadi Anda berkata bahwa seluruh kisah Alkitab berisi tentang penyatuan kembali surga dan bumi. Benar, jadi kita harus terus mengikuti kisah ini sampai kita tiba pada Yesus dalam perjanjian baru. Dalam Injil Yohanes, kita mendengar pernyataan bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus dan tinggal bersama-sama dengan kita. Kata tinggal ini sungguh membuat kita penasaran. Nah, arti sesungguhnya adalah bahwa Dia mendirikan sebuah tabernakel di tengah-tengah kita. Jadi apa yang dinyatakan Yohanes di sini adalah bahwa Yesus itulah bait suci. Sekarang Dialah tempat di mana surga dan bumi saling tumpang tindih. Yang menarik tentang Yesus adalah bahwa Dia tidak berdiam diri di tempat yang aman dan bersih, tapi Dia berjalan berkeliling bersama para pendosa. Dia menyembuhkan orang sakit dan mengampuni dosa-dosa mereka. Pada dasarnya Dia sedang membangun kantong-kantong kecil surga, di mana orang bisa berada dalam hadirat Allah, tapi Dia melakukannya di tengah dunia yang penuh dosa dan kematian. Dan
Dia terus menyampaikan kepada setiap orang bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dia bahkan berkata kepada para pengikutnya untuk tetap berdoa agar kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Tapi banyak orang merasa terancam karena Yesus sehingga mereka membunuhnya. Dan ini tampaknya merusak keseluruhan rencana untuk menyatukan surga dan bumi kembali. Namun kita harus kembali ke adegan yang lebih awal dalam kisah Yesus ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi, Yesus tidak hanya disebut sebagai bait suci, dia juga disebut sebagai korban bait suci. Ya, jadi sekarang salib menjadi tempat di mana Yesus menyerap dosa untuk menciptakan sebuah tempat yang bersih yang tidak dibatasi seperti yang terjadi dalam pengorbanan hewan. Pengorbanan Yesus memiliki kuasa untuk terus dan terus menyebar dan menyatukan kembali semakin banyak surga di bumi. Dan semua ini sangat luar biasa, tapi juga meninggalkan sebuah pertanyaan besar dalam pikiran saya, yaitu apa yang terjadi ketika saya meninggal? Tidakkah saya hanya terbang ke kediaman Allah untuk bersama Yesus? Ya, jadi beberapa kali dalam perjanjian baru, kita belajar bahwa orang Kristen akan bersama Yesus di surga setelah dia meninggal. Tapi itu bukanlah fokus dari kisah Alkitab. Fokusnya adalah pada bagaimana surga dan bumi sepenuhnya bersatu kembali melalui Yesus dan akan dipersatukan dengan seutuhnya suatu hari nanti ketika dia kembali. Jadi dalam kitab Wahyu, kita mendapat gambaran yang indah tentang Taman Eden. Sekarang dalam bentuk sebuah kota yang masuk mengakhiri zaman dosa dan kematian dengan menebus seluruh sejarah umat manusia dalam sebuah ciptaan baru. Sehingga kediaman Allah dan kediaman manusia bertumpang tindih sekali lagi.